Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, back to channel bersama saya Apoteker Yudi. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang penggolongan obat. Penggolongan obat yang akan dibahas dalam video kali ini meliputi yang pertama obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, obat narkotika, jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat wajib apotik. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu penggolongan obatnya. Dimulai dari penggolongan obat yang pertama, yaitu obat bebas. Nah, obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Nah, pada kemasan obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, seperti pada gambar di bawah. Contoh obat bebas itu ada paracetamol, antasida, Oralid, dan lain-lain. Berikutnya ada obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Namun penggunaannya harus memperhatikan informasi yang tertera pada kemasannya. Nah, obat bebas terbatas ini pada kemasannya itu ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Pada obat bebas terbatas itu disertai dengan peringatan yang terdiri dari peringatan nomor 1 sampai dengan peringatan nomor 6. Nah, untuk peringatan nomor 1 itu awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contoh obatnya Prokol, Inza, dan lain-lain. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya ada heksadol, betadin kumur, dan lain-lain. Kemudian P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contoh obatnya ada Insto, Calvanac, ya, dan lain-lain. Kemudian P nomor 4, itu awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya sigaret asma. Nah, sigaret asma ini sudah tidak beredar lagi di pasaran, ya, jarang kita temui. Kemudian ada P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya bufacetin, bufacort. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contoh obatnya itu ada ambepen, anusol, yang supos, ya. Berikutnya obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diserahkan dengan adanya resep dari dokter. Obat keras ditandai dengan lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh obat keras ini ada obat untuk diabetes mellitus, contohnya metformin, ada golongan antibiotik, contohnya amoxicillin, cefadroxil, dan lain-lain. Selanjutnya obat psikotropika. Nah, obat psikotropika itu obat bukan golongan narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat. Obat ini dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Obat golongan ini hanya boleh dijual dengan resep dokter dan diberi tanda huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, obat psikotropika ini terdiri dari 4 golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Nah, golongan 1 itu digunakan untuk ilmu pengetahuan saja, tidak untuk terapi. Contohnya ekstasi. Kemudian golongan 2 itu digunakan untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga dipakai untuk terapi. Contohnya sabu, fenitilin. Golongan 3 itu untuk ilmu pengetahuan dan terapi. Contohnya amobarbital. Golongan 4
itu digunakan untuk ilmu pengetahuan dan juga untuk terapi. Contohnya diazepam. Berikutnya, obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari turunan tanaman atau bahan kimia yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Obat golongan ini hanya dapat diberikan dengan adanya resep dokter. Obat narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 itu contohnya ganja, heroin. Golongan 2 contoh obatnya itu ada morfin. Sedangkan golongan 3 itu ada kodein. Berikutnya jamu. Jamu merupakan sediaan obat bahan alam yang mana status keamanan dan khasiatnya dibuktikan secara empiris, secara turun-temurun ya. Belum sepenuhnya terstandar dan belum dilakukan uji praklinik dan uji klinik. Contoh jamu itu ada jamu air mancur dan banyak lagi contoh jamu yang lainnya ya. Next, obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar merupakan sediaan bahan yang telah distandarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Obat herbal terstandar harus memenuhi persyaratan aman dan mutu sesuai dengan persyaratan yang berlaku, serta klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Nah, contoh obat herbal terstandar itu ada lelap yang bentuk sediaannya berupa kaplet isinya 4. Berikutnya fitofarmaka. Nah, fitofarmaka merupakan sediaan obat bahan alam yang telah distandarisasi. Status keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji klinik. Nah, contoh fitofarmaka itu ada Stimuno. Penggolongan obat yang terakhir itu ada obat wajib apotik atau disingkat dengan OA. Nah, obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut undang-undang. Nah, contoh OA ini ada kontrasepsi yaitu pil KB ya, dan betametason untuk pemakaian topikal. Demikian untuk video singkat kali ini tentang penggolongan obat. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.